Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pada praktikum fisika listrik, yaitu modul 2 tentang medan listrik. Kemudian perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo, salah satu asisten laboratorium teknik elektro, yaitu pada praktikum fisika listrik. Kemudian langsung saja kita masuk pada materi kali ini, yaitu yang pertama adalah pengertian tentang medan listrik. Medan listrik adalah gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Penyebab timbulnya medan listrik adalah keberadaan muatan listrik yang sejenis positif dan negatif. Medan listrik dapat digambarkan sebagai garis gaya atau garis medan. Medan listrik memiliki satuan Newton per kolom atau dibaca Newton per kolom, tadi ya NC. Kemudian medan listrik ini umumnya dipelajari dalam bidang fisika dan bidang-bidang terkait, dan secara tak langsung juga di bidang elektronika yang telah memanfaatkan medan listrik ini dalam kawat konduktor atau kabel. Kemudian medan listrik ini digambarkan dengan garis gaya listrik yang arahnya atau keluar yaitu menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif, seperti itu. Kemudian rumus medan listrik di sini adalah E sama dengan F per Q, di mana E adalah kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom, kemudian F adalah gaya kolom atau Newton satuannya, kemudian Q adalah muatan dalam satuan kolom. Kemudian arah gaya yang ditimbulkan ketika muatan uji didekatkan dengan muatan sumber akan berbeda-beda tergantung dengan jenis muatannya, yaitu satu, apabila muatan sumber positif dan muatan uji positif, maka arah gaya kolomnya akan menjauh dari muatan uji dan muatan sumbernya. Ya, dapat dilihat di gambar, yaitu pada muatan Q dengan jarak sekian kemudian memiliki gaya sebesar sekian. Kemudian yang kedua adalah bila muatan sumber positif dan muatan uji negatif, maka gaya kolom akan mendekati muatan sumbernya. Berikut adalah gambarnya, yaitu pada gaya F akan mendekati Q besar, atau pada gaya E akan menjauh pada Q kecil atau muatannya. Kemudian yang ketiga adalah bila muatan sumber negatif dan muatan uji positif, maka gaya kolom akan mendekati muatan sumbernya. Sebagai gambar berikut dapat dilihat. Kemudian yang keempat, bila muatan sumber negatif dan muatan uji juga negatif, maka gaya kolom akan menjauhi muatan uji sebagaimana pada gambar berikut. Nah, ini kalau pada gaya kolom pada materi sebelumnya, yaitu pada modul 1, dan yang teman-teman sudah praktikkan pada minggu kemarin. Kemudian maka penulisan sistematis kuat medan listrik yaitu E sama dengan K dalam kurung Q per R kuadrat, di mana E besar kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom, kemudian muatan sumbernya yaitu dengan satuan kolom, kemudian R adalah jarak antar muatan uji terhadap muatan pada sumbernya dengan satuan meter. Nah, kemudian langkah praktikum yaitu persiapkan software, buka file animasi interaktif 2 di medan listrik.html dari media praktikum yang sudah dibagikan sehingga muncul tampilan seperti berikut. Dengan keterangan yaitu 1 tool dengan mengubah besaran muatan, 2 tool untuk menambahkan besar gaya atau beri tanda centang pada scientific notation, tidak perlu dicentang. Kemudian 3, jarak kedua muatan dihitung dari pusat muatan. Nah, terima kasih. Ini adalah materi mengenai medan listrik. Kemudian kita masuk pada simulasi, yaitu aplikasi software seperti ini tampilannya, charge and fill. Kemudian di sini ada muatan positif dan muatan negatif sebesar plus 1 nanokolom, kemudian min 1 nanokolom, dan terdapat sensor. Kemudian ada electric field, kemudian direction only, voltage, values, dan grid. Kemudian juga terdapat penggaris gitu. Nah, langsung saja saya akan jelaskan yaitu tentang simulasinya ini. Yang pertama, kita centang pada grid dan values. Nah, grid sini digunakan untuk memberikan kotak-kotak seperti ini, yaitu yang seperti pada milimeter blok, kemudian values ini adalah nilai. Nah, jadi teman-teman, kotak di sini, satu kotak ini itu nilainya adalah
jaraknya dari sini ke titik sini adalah 0,5 meter. Kemudian kalau dari titik sini ke sini adalah 1 meter atau pada gambar seperti ini. Nah, kemudian langsung saja saya simulasikan. Saya ambil contoh yaitu tabel percobaan yang pertama, yaitu misal pada muatan nim ganjil yaitu 1 nanokolom dan jaraknya adalah 0,5 meter. Tadi 1 nanokolom. Ini electric field-nya centangnya kita hilangkan. Kemudian jarak sensornya adalah 0,5. Kita taruh di sini, di titik tengahnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita mendapatkan nilainya yaitu sebesar 34,1. Kita tuliskan di sini 34,1 Newton per kolom. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau pada tabel percobaan yang kedua, yaitu Q-nya sebesar min 9, kemudian jaraknya adalah sesuai dengan nim, yaitu nim ganjil 1 dan nim genap adalah 2 meter, seperti itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kita hapus semua. Nah, kalau 9 seperti ini, tadi minus bu. Oke, kita hapus ini dulu. Nah, kita ditindih muatannya ini, kita tindih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, seperti itu teman-teman. Kemudian jaraknya adalah semisal kita taruh 1 meter saja, seperti itu. Nah, maka nilainya akan muncul yaitu sebesar 83,3. Jarak 1 meter 83,3 Newton per kolom. Nah, kemudian semisal di sini pada percobaan ketiga, yaitu saya taruh saja pada percobaan yang nomor 4, yaitu pada muatan 1 sebesar 4 nanokolom, kemudian pada muatan kedua min 1 nanokolom dan jaraknya adalah 1 meter. 4 dan min 1. Kita riset terlebih dahulu. Di sini 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian berjarak 1 meter dengan nilai muatan kedua adalah min 1 nanokolom. 1. Nah, sensornya kita taruhkan pada titik di mana mendekati 0, seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, tadi yang diminta adalah jarak sensor dari muatan ke kiri. Jadi dari muatan ke kiri seperti ini. Nah, jaraknya kurang lebih adalah 73,6 cm. 73,6 cm. Nah, di sini format laporan pada modul 2 yaitu tentang medan listrik. Seperti biasanya terdapat tanda tangan praktikan, kemudian modul, judul, praktikum fisika listrik, dan di sini terdapat nama, NIM kelas, tanggal praktikum,
kemudian A tujuan, B alat dan bahan, C dasar teori, D hasil percobaan, D1 percobaan 1, kemudian seterusnya berisi tentang screenshot dan tabel hasil simulasi. Nah, nanti simulasinya disesuaikan dengan tabel yang terdapat pada modul. Kemudian di sini pada poin E adalah analisa, yaitu E1 percobaan 1 dan seterusnya. Kemudian yang ke F adalah tugas, dan yang terakhir yaitu poin G adalah kesimpulan. Seperti itu. Nah, saya rasa praktikum fisika listrik pada modul 2 yaitu medan listrik di sini saya rasa cukup. Nanti apabila ada pertanyaan dan kurang jelas bisa ditanyakan pada waktu sinkronisasi praktikum, yaitu sesuai dengan kelas masing-masing, dan bisa atau mungkin di chat di Telegram seperti itu. Nah, terima kasih, dari saya cukup sekian. Apabila ada salah kata, tutur kata, serta penyampaian yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.